Halo semuanya, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal, jangan sampai terlalu sayang. Jadi, perkenalkan kembali, nama saya Cecilia dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan membahas seputar tentang Deklarasi Juanda sebagai Kedaulatan Laut Indonesia. Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Juanda Kartawijaya yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Deklarasi Juanda menjadi salah satu perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia. Sebelum lahirnya Deklarasi Juanda, batas wilayah laut Indonesia masih mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Ketentuan tersebut tercantum dalam Ordonansi Lingkungan Maritim dan Teritorial Laut 1939. Dalam peraturan itu, lebar wilayah laut Indonesia sebesar 3 mil diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Konsekuensi dari peraturan itu sendiri yaitu terdapat laut-laut bebas atau laut internasional yang dapat membahayakan kepentingan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagai contoh, di antara Pulau Jawa dan Kalimantan terdapat laut internasional, karena Ordonansi 1939 menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis rendah pantai di masing-masing pulau. Pemerintah Indonesia pun menyadari bahwa Indonesia perlu mengamankan wilayah negara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya Juanda Kartawijaya mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Dalam Deklarasi Juanda, pemerintah menetapkan lebar laut wilayah Indonesia sebesar 12 mil. Lebar tersebut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar wilayah NKRI. Dengan kata lain, segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah Indonesia merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan NKRI. Deklarasi Juanda ini membuat wilayah Indonesia semakin luas, dan Indonesia juga jadi memiliki kedaulatan untuk mengelola dan menjaga keamanan seluruh wilayah kelautan. Dan yang gak kalah penting, dengan deklarasi ini, Indonesia mampu menyatukan seluruh wilayahnya dalam satu kesatuan dan memantapkan kedudukan sebagai negara kepulauan. Selain itu, kapal-kapal dari negara asing yang biasanya mencari ikan di perairan Indonesia tidak dapat melakukan mobilisasi secara bebas lagi, karena keseluruhan sumber daya laut telah menjadi milik Indonesia. Tapi tidak sampai di situ saja, masalah mulai bermunculan kembali setelah dicetuskannya Deklarasi Juanda. Indonesia dikecam karena Deklarasi Juanda telah berpotensi mengganggu mobilitas perairan internasional. Agar kedaulatan mutlak atas perairan negara diakui, Indonesia terus mengupayakan adanya peraturan perairan baru melalui forum-forum internasional. Perjuangan Indonesia pun tidak sia-sia. Melalui Konvensi Hukum Laut PBB di Montego Bay, Jamaika, kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan dan peraturan tentang batas laut pun diakui oleh dunia. Sekian pembahasan Deklarasi Juanda oleh saya pada kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.